Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Galeris Hati ya teman. Oke, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman. Oke, video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang menarik untuk kalian simak ya teman. Jadi video kali ini saya akan membahas modal usaha ya teman. Jadi video kali ini kita tuntaskan sedikit tuh, banyak juga pertanyaan. Berapa sih kak modal usaha yang dibutuhin di toko sendal? Jadi nggak dipatoin sih teman. Modal usaha itu nggak dipatoin berapa. Yang penting ada tempatnya dulu sih. Tempat, kemauan ya kan. Jadi itu yang paling utama. Jadi kalau bicara modal itu, waktu ini pengalaman dari saya itu awal-awal buka dulu, itu belum sendal sih teman. Jadi belum sendal. Jadi kalau untuk khusus toko sendal, saya memang waktu itu agak budgetnya lumayan besar. Jadi waktu itu ada duit 150 juta ya teman. Jadi ini duit waktu itu bingung juga saya gunainnya, karena memang takut, karena duit pinjaman teman. Jadi kita harus bayar juga kan tiap bulannya. Jadi seperti itu. Jadi modal saya dapat tuh modal pinjaman dan yang saya harus bayar per bulan nih teman. Jadi itu waktu itu 150 juta. Jadi modal ini kan cerita modal dari 150 juta dari saya gitu. Jadi nggak mesti kalian buka toko sandal itu 150 juta, tidak gitu. Tidak. Jadi mau modal berapapun, yang penting apa ya dibilang, untuk sebenarnya minim-minimnya itu kalau buka toko sandal itu harus lengkap sih, lengkap teman. Jadi kalau lengkap itu di kisaran 50 juta mungkin udah lengkap teman. Jadi karena saya sediain ini modelnya agak lumayan besar sih menurut saya, karena memang usaha yang paling besar modalnya itu ya baru sandal ini yang saya jalankan teman. Jadi video kali ini saya akan berbagi cerita ya teman. Jadi dari 150 juta ini saya dapat tempat, masih sewa juga. Terus saya dapat pajangan itu pun lumayan banyak ya teman, karena memang awal untuk statement pertama itu memang dari kayu. Statement pertama itu dari kayu saya buatnya, cuman karena dia pajangannya kurang kokoh kalau dari kayu saya buatnya kemarin, jadi saya ganti sama besi dan supaya awet juga sih menurut saya kan itu. Jadi untuk modal awal waktu itu 150 juta. Jadi untuk kemakan tempat itu waktu itu saya sewa tempatnya 7 juta per tahun. 7 juta per tahun, jadi saya ambil waktu itu 2 tahun. 2 tahun berarti 14 juta ya teman. Jadi 14 juta, ada gitu. Untuk pajangan saya menghabiskan dana itu sekitar 20 jutaan lah teman, karena dari besi ya. 20 jutaan untuk styling segala macam gitu kan. Memang ya tergantung desain kalian gitu. Jadi untuk awal-awal sih kalau memang untuk pemula buat kalian, buatnya dari kayu ataupun besi ya nggak apa-apa sih. Tergantung modal kalian ya. Kalau saya kemarin memang 150 itu dapat pajangan, dapat dapat tempat juga, udah semualah di situ ya teman. Jadi memang duit bulat dari saya itu 150 waktu itu. Jadi ini ceritanya dari awal itu saya belanja, langsung ke kota Jambi. Itu pertama saya belanjain tuh sendal karet teman. Jadi saya menghabiskan dana sekitar 60-an. 60 juta saya habiskan untuk sendal karet. Sendal karet saya tumpuin, tapi lama-lama kan dalam waktu 3 bulan sisa duit ini kita modalin untuk apa permintaan pelanggan teman. Jadi waktu itu saya pengen buka serba 35, tapi karena pelanggan di daerah sini juga ingin brand ataupun adalah kategori sendal bermerek, jadi saya mencoba untuk menyediakannya teman. Jadi beberapa waktu itu sekitar 6 bulan saya udah buka sendal. Jadi di situ saya memulainya dengan cara menghabiskan dana 150 itu tadi, 20 pajangan, taruhlah kita anggap sewa tempatnya sama perbaikan tempat teman. Perbaikan tempat waktu itu memang karena memang murah ya teman, sewanya itu 7 juta rumah teman. Jadi rumah itu saya rombak untuk tempat jualan. Jadi saya menghabiskan dana itu hampir sekitar 20 juga sih, 15 juta lebih lah. Cuman kalau dikalkulasikan adalah sekitar 20 jutaan man.
Jadi 20 juta pajangan, 20 juta untuk rehab tempat, sama sewa tempatnya hampir 50 lebih ya teman. Jadi sisa duit itu sekitar nggak nyampe 100 lagi. Jadi waktu itu pembelanjaan pertama saya di 60 juta ya teman. Berapa? Itu pun tidak sekaligus teman. Saya habiskan dulu 20 juta, saya habiskan lagi 20 juta, sampai 3 bertahap 20 juta. Sampai 60 baru saya rem sisanya itu untuk keperluan operasional segala macam dulu, sementara untuk kebutuhan permintaan pelanggan apa yang dia mau waktu itu. Jadi saya berinisiatif untuk melengkapin. Jadi waktu itu sendal aja. Jadi sisanya ini untuk penarik apa sih yang dibutuhkan masyarakat yang ada di tempat kalian berjualan. Jadi kalau bisa pun ada spare modal seperti itu ya teman. Spare modal itu untuk jaga-jaga permintaan pelanggan lumayan ya waktu itu, apalagi saya buta sekali, memang nggak tahu model, nggak tahu ini, kecuali sendal cowok memang saya udah mulai sikit-sikit karena memang saya cowok ya. Jadi pemilihan di grosir itu pun juga paham lah sendal cowok yang keren mana yang saya keinginan saya lah waktu itu, mau model yang memang yang keinginan saya waktu itu. Jadi setelah berjalan permintaan pelanggan mulai ada, saya habiskanlah memang dana sisa tadi untuk memenuhi pelanggan apa kebutuhan pelanggan. Jadi waktu itu seperti itu. Jadi dengan keuntungan juga seperti itu. Jadi lama-lama saya ini kan sambil bekerja ya teman ya. Jadi sisa gaji ini saya tidak pernah utik. Jadi saya makan dari situ. Jadi modal itu nambah terus dari mulai gaji ya, dan keuntungan saya simpen selama 6 bulan. Selama 6 bulan saya modalkan kembali teman. Jadi dimodalkan kembali itu dari mulai saya mengadakan sepatu, jam tangan, aksesoris lainnya semuanya ada teman. Jadi lengkap, tas-tas juga ada teman. Jadi sekarang ini kalau kalian ingin membuka peluang usaha, modalnya itu sendal aja mungkin 50 juta cukup teman. Tapi kalau di antara kalian menyewa tempatnya agak lumayan besar ataupun kecil lah, taruh kan itu tergantung tempat sewaan kalian sih teman. Jadi 50 juta itu seminim-minimnya bisa dapat sih, bisa dapat lengkap juga. Kayak kalau diusahakan sih kalau bisa sendal anak-anak dulu ya kan, ataupun sedikit-sedikit lah kita untuk merakitnya itu sedikit-sedikit merakitnya, untuk lama-lama nanti paham apa kebutuhan dari pelanggan tersebut teman. Jadi itu tadi modal yang saya sebut untuk dari awal saya. Jadi kalau kiranya teman punya modal itu di bawah saya ataupun awal-awal entah berapa gitu kan, kalian bisa mulai juga kok. Nggak usah takut, nggak usah ragu, asal kalian yakin. Nanti saya akan bantu juga review tempat grosir ataupun di mana belanja online yang bagus. Nanti saya akan bantu. Jadi buat kalian tetap semangat ya untuk merekomendasi usaha kalian yang ingin kalian bangun ya. Intinya jangan pernah menyerah ya untuk meraih mimpi yang kita mau gapai gitu ya. Jadi udah gitu gak hanya sekedar berpikir ya teman, harus action langsung lah ya kan. Mungkin kalau kita tidak berbuat kita akan tidak akan dapat apa-apa. Jadi itu mungkin sekian video dari saya, mungkin itu dulu saya bisa berbagi dengan kalian seperti itu dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalian bisa taruh di kolom komentar ataupun kalian bisa langsung sharing dengan saya, langsung ke kontak WA saya juga. Saya insya Allah saya akan bisa bantu kalian semaksimal mungkin setahu saya dan sepaham saya. Ataupun kita ingin berteman juga bisa jadi rekomendasi review atau tukar tempat di mana sih yang enak belanjanya ya kan. Jadi seperti itu, ataupun sharing-sharing yang lainnya kita berteman. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.